Puji Tuhan, saudara-saudari, kita kembali masuk di dalam kelas penggembalaan. Kita masih membahas buku yang sama, yaitu Bahan Penggembalaan volume yang ketiga, mengenai percaya dan taat. Saudari, hari ini kita akan menikmati berita yang ke-9, yaitu adalah mengenai menikmati Kristus. Namun saudara-saudari, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan roh kita untuk menikmati firman pada hari ini. Amen. Tuhan Yesus. Amen. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sekali lagi basuh bersih kami Tuhan. Oh Tuhan, basuh dari segala setiap pelanggaran, dari setiap cacat kerut kami Tuhan. Oh Tuhan, pada kesempatan hari ini kami kembali ingin menjamah firman Tuhan. Oh Tuhan, kami mau kembali menjamah mendengarkan perkataan Tuhan kepada kami. Oh Tuhan, wahyukanlah Tuhan apa yang menjadi ketetapan hatimu. Tuhan, bahwa Dikau adalah makanan hayat bagi kami. Tuhan, Dikau adalah makanan dan minuman rohani bagi kami. Tuhan Yesus, tambahkanlah selera rohani kepada kami Tuhan. Oh Tuhan, sejak kami menjadi seorang Kristen, oh Tuhan yang memiliki penghidupan menikmati Tuhan. Tuhan, kami sadar Tuhan, kami tidak bisa kekurangan Tuhan. Oh Tuhan, maka itu kami membuka bejana kami membuka hati dan roh kami Tuhan, agar kami boleh menjadi seorang yang damba untuk datang dan menikmati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amen. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, puji Tuhan, hari ini kita memasuki berita yang ke-9, yaitu adalah mengenai menikmati Kristus. Amin. Kita bisa memakai bahan ini, saudari, untuk merawat dan menggembalakan perawatan dan kontakan kita. Amin. Kita bisa membawa mereka untuk menjamah perkara menikmati Kristus atau makan Tuhan. Ya, saudari, memang perkara makan Tuhan mungkin tidak begitu familiar yang mengenai kata makan Tuhan. Ya, kiranya melalui berita yang ke-9, saudara-saudari, kita bisa membawa mereka melihat fakta atau ketetapan Allah di atas diri setiap orang percaya, bahwa adalah setiap orang yang percaya perlu makan dan minum Tuhan. Amen. Nah, sebelumnya saudari, mari kita menikmati satu kidung di dalam suplemen 216, minum, makan, dan lihat. Ya, saudari, kita juga bisa membawa rawatan kita untuk menikmati Kristus melalui kidung yang akan dinyanyikan. Amen. Minum air hayat mengalir dari takhta, makan buah hayat lezat pula berlimpah. Lihat kota kudus sungguh terang benderang, tiada malam. Mari kata roh dan mempelai perempuan, marilah jawab yang mendengar. Orang yang haus, marilah minumlah, minum air hayat. Kristuslah air hayat dalamku terus ngalir, Kristuslah buah hayat untuk ku nikmati. Kristuslah surya bintang fajar dan siang hari, Kristus anuhi. Mari kata roh dan mempelai perempuan, marilah jawab yang mendengar. Orang yang haus, marilah minumlah, minum air hayat. Cuba kita bersilayah makan buah hayat. Tuhan, amin, haleluya, sungguhlah berkat. Kita latih roh kita untuk alami Dia, Kristus anuhi. Mari kata roh dan mempelai perempuan, marilah jawab yang mendengar. Orang yang haus, marilah minumlah, minum
minum air hayat. Kini kita memiliki rumah nan terang, saudara-saudari teguh pada tumpuan. Gereja lokal miniatur Yerusalem baru, betapa mulia. Mari kata roh dan mempelai perempuan, marilah jawab yang mendengar. Orang yang haus, marilah minumlah, minum air hayat. Amen. Mari saudara-saudari kita proklamirkan kurnia bersama-sama. Mari kata roh dan mempelai perempuan. Marilah jawab yang mendengar. Orang yang haus, marilah minumlah. Minum air hayat. Amen. Saudara-saudari orang yang haus, marilah minumlah. Minum air hayat. Amen. Haleluya. Saudari sungguh kidung yang menyegarkan. Saudari kita bisa menikmati kidung ini bersama dengan rawatan dan kontakan kita. Amen. Mari kita lanjutkan berita yang ke-9, saudara-saudari. Amen. Menikmati Kristus. Amen. Saudara-saudari, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, di sini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Amen. Saudari, mari kita proklamirkan kembali ayat Yohanes pasal 6 ayat 35 ini. Saudari, kita proklamirkan dengan penuh amin, saudara-saudari. Amen. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Haleluya. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Amen. Haleluya, saudara-saudari. Amen. Siapa saja yang datang kepada Tuhan, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudari, ia tidak akan pernah haus lagi. Amen. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita percaya kepadanya. Amen. Tuhan akan meleraikan dahaga kita. Tuhan akan memuaskan dari rasa lapar kita. Amen, saudari, karena Tuhanlah roti kehidupan. Amen, saudari. Ini adalah wahyu ya, saudari, yang sangat ajaib. Di sini Tuhan sendiri menyingkapkan dirinya kepada para murid dan kepada kita hari ini bahwa Dialah roti kehidupan. Artinya, saudari, diri Tuhan bisa kita nikmati. Diri Tuhan mengenyangkan. Diri Tuhan meleraikan dahaga kita. Amen. Dan saudara-saudari, di dalam Romawi yang pertama, ya, kita bisa membawa mereka melihat perkara makan, minum, dan menikmati Tuhan. Ya, saudara-saudari, di sini dikatakan, apapun yang berhubungan dengan makan dan minum harus menjadi masalah kenikmatan. Ya, saudara-saudari, perkara makan, minum, dan menikmati Tuhan, amen, harus menjadi kebiasaan yang normal bagi setiap orang Kristen. Ya, seperti tubuh jasmani kita, saudari, tubuh jasmani kita memerlukan makanan. Tubuh jasmani kita juga memerlukan minuman. Ya, saudari, agar tubuh jasmani kita bisa sehat, saudari, kita perlu makan dan minum. Terlebih, saudara-saudari, kita bisa membawa mereka juga rawatan dan kontakan kita melihat dan menyadari bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak bisa lepas dari perkara makan dan minum Tuhan. Tidak bisa lepas dari perkara menikmati Tuhan. Kita bisa lihat dari dasar-dasar ayat Alkitabnya, ya. Seperti yang sudah kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Tuhan menyingkapkan kepada kita semua
bahwa dialah roti kehidupan. Juga di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38, Tuhan juga berkata, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Haleluya, saudara-saudari, Tuhan menyingkapkan tidak hanya dia adalah roti kehidupan, tapi saudara-saudari dia menyingkapkan bahwa dia adalah air hidup. Amin. Saudara-saudari dia bisa melaraikan segala dahaga kita, segala rasa haus kita, segala rasa lapar kita, saudara-saudari, Tuhan kita akan mengenyangkan. Tuhan kita akan menyegarkan kita. Saudara-saudari, amin. Artinya apa ketika dia menyingkapkan bahwa dia adalah roti kehidupan, bahwa dia adalah air hidup? Artinya, saudara-saudari, kita perlu datang kepada Tuhan. Ya, kita perlu menikmati dia sebagai roti hayat dan air hayat. Amin. Juga di dalam, saudara-saudari, pasal 2 ayat 7, siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Kemudian ayat 17 dikatakan, Tuhan juga berkata, siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Amen. Saudari, inilah wahyu yang Tuhan singkapkan ketika Tuhan di bumi. Ya, saudari, dia menyingkapkan bahwa dirinya adalah kenikmatan bagi setiap orang beriman. Bahwa dia adalah roti kehidupan dan air hayat yang bisa meleraikan segala dahaga dan lapar kita. Amen. Kemudian saudara-saudari, kita di dalam Romo yang kedua, kita bisa membawa rawatan dan kotakan kita melihat mengenai perkara makan. Ya, saudara-saudari, dikatakan setelah Allah menciptakan manusia, hal pertama yang dia lakukan adalah membawa manusia ke pohon hayat, ya, kepada pohon hayat. Ya, saudara-saudari, ya kita melihat di dalam kitab Kejadian, hal pertama yang Allah katakan kepada manusia bukanlah untuk memerintah mereka untuk melaksanakan 10 perintah Allah. Ya, Allah tidak memerintahkan kepada mereka, hai manusia, jadilah kudus, jadilah terang, jadilah seorang manusia penuh dengan kasih. Saudara-saudari, hal pertama, hal terutama yang Allah, amin, kehendaki di atas diri manusia adalah membawa manusia ke pohon hayat. Sehingga Tuhan mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Saudari, di sini di dalam Kejadian pasal 16a, kami menyingkapkan kepada kita bahwa hal terutama yang Allah kehendaki di dalam manusia, di atas diri manusia adalah perkara makan. Ya, kita bisa melihat bagaimana Allah membawa mereka kepada pohon hayat. Artinya, saudari, Allah ingin manusia menikmati diri Tuhan. Allah ingin manusia menikmati diri Allah. Amin. Allah tidak menghendaki manusia untuk melakukan banyak hal. Saudari, di dalam Kejadian, Allah menyingkapkan bahwa manusia perlu menikmati dia sebagai pohon hayat. Amen. Kemudian, saudari, walaupun manusia jatuh, ya, saudari, Allah tetap datang untuk menyelamatkan dan kembali membawa masalah makan. Oh, saudari, amen. Kita bisa melihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Allah juga tetap membawa mereka, ya, membawa para manusia, membawa manusia ini untuk datang menikmati diri Tuhan. Amen. Memulihkan kembali perkara makan. Ya, kitab Keluaran menunjukkan kepada kita bahwa Bani Israel tidak hanya menerima penebusan Allah melalui darah anak domba, tetapi mereka juga diperkuat untuk meninggalkan Mesir dengan memakan daging anak domba dan roti yang tidak beragi. Dari daging anak domba dan roti yang tidak beragi mengacu kepada diri Tuhan sendiri. Saudari, kita bisa melihat perkara makan juga ada di dalam ketika Bani Israel ini ingin keluar dari Mesir. Ya, mereka perlu memakan daging anak domba dan roti yang tidak beragi, sehingga mereka ada tenaga diperkuat untuk meninggalkan Mesir. Jadi ini sekali lagi menandakan kepada kita, seorang yang percaya kepada Tuhan perlu datang menikmati Tuhan. Kemudian saudari tidak berhenti di sana, ketika mereka dibebaskan, mereka pergi ke padang gurun,
Dan apa yang mereka kerjakan? Mereka makan mana setiap hari sampai mereka memasuki tanah Kanaan. Dan setelah memasuki tanah Kanaan, saudari, masih ada masalah makan. Ya, Allah ingin mereka naik ke Yerusalem 3 kali setahun untuk perayaan, membawa 1/10 hasil terbaik mereka dari tanah untuk makan, minum, dan menikmati di hadapan Allah. Oh, saudari, haleluya. Di dalam perjanjian lama pun, saudari, Allah ingin memberitahu, ya, Allah yang memulihkan perkara makan ini. Artinya, saudari, perkara makan, minum, dan menikmati Allah adalah perkara yang sangat penting. Adalah perkara yang sangat krusial bagi seorang yang percaya kepada Tuhan. Amen. Kemudian saudari, di dalam Romawi yang terakhir, kita bisa membawa rawatan dan katakan kita melihat bahwa makan Tuhan adalah ketetapan Allah untuk kita. Ya, Allah telah menetapkan, bahkan sebelum dunia dijadikan, bahwa takdir kita, masa depan kita adalah untuk setiap hari makan Tuhan. Ya, saudara-saudari, perkara makan adalah perkara yang sangat penting. Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa tubuh jasmani kita memerlukan makanan dan minuman. Terlebih saudara-saudari, perkara makan dan minuman, saudara-saudari, terlebih di dalam kehidupan kerohanian kita memerlukan makanan dan minuman rohani. Ya, saudara-saudari, saya sendiri memiliki seorang putri yang baru berusia 15 bulan. Ya, saudara-saudari, perkara yang sangat sulit sebenarnya adalah ketika memberi anak saya makan, ya, saudara-saudari. Kadang-kadang ada waktunya dia doyan makan, ada waktunya putri saya juga sulit makan, tetapi saudari, saya dan istri sebagai orang tua menyadari bahwa yang terpenting adalah perkara makan. Ya. Kalau putri saya kurang makan, pasti dia akan rewel atau bisa jatuh sakit. Ya, saudari, maka itu ya, perkara makan ini saya dan istri, amin, seringkali juga seperti memaksa ya untuk putri saya untuk makan. Kenapa, saudari? Supaya putri saya juga bisa bertumbuh, bisa sehat, ya bisa dijauhkan dari segala macam penyakit. Saudari, kita sebagai seorang beriman, sebagai seorang percaya, kita perlu membawa kontakan dan rawatan kita juga tidak bisa kekurangan makanan dan minuman kerohanian. Ya, saudari, di dalam pengalaman mungkin kita menyadari ya ketika kita jatuh ya ke dalam dosa, ketika kita jatuh, saudara-saudari, gagal di dalam kehidupan Kristen kita, ya saudara-saudari, kalau kita menyadari satu hal adalah ketika kita kurang makan, kita kurang menikmati Tuhan, ya, pasti kita akan memiliki hari-hari yang keringan, kita memiliki hari-hari yang penuh dengan lapar dan dahaga. Saudari, kita perlu memulihkan perkara menikmati Kristus. Kita perlu memulihkan perkara makan dan minum Tuhan. Amin. Ya, saudari, dikatakan apa yang harus dilakukan seorang Kristen. Ya, yang harus dilakukan sebagai seorang Kristen adalah amen, makan Tuhan. Ya, saudari, tidak bisa lepas dari perkara makan dan minum dan menikmati diri Tuhan. Amen, saudari, kiranya berita yang ke-9 ini bisa membawa rawatan dan kontakan kita, mereka bisa memiliki kedambaan untuk datang menikmati Tuhan, untuk datang makan dan minum Tuhan. Amen, saudari, sehingga kita bisa bertumbuh, kita bisa memiliki pertumbuhan rohani yang sehat. Amen, haleluya. Mari saudara-saudari, kita kembali menyanyikan suplemen 216 untuk mengakhiri berita yang ke-9. Amen. Minum air hayat mengalir dari takhta, makan buah hayat lezat pula berlimpah. Lihat kota kudus sungguh terang benderang, tiada malam. Mari kata roh dan mempelai perempuan, marilah jawab yang mendengar. Orang yang haus, marilah minumlah, minum air hayat. Kristuslah air hayat dalam ku terus ngalir, Kristuslah buah hayat untuk ku nikmati. Kristuslah surya bintang fajar dan siang hari, Kristus al-Muhyi. Mari kata
kata roh dan mempelai perempuan. Marilah jawab yang mendengar. Orang yang haus, marilah minum air hayat. Cuba kita bersilayah makan buah hayat. Tuhan amen, haleluya, sungguhlah berkat. Kita latih roh kita untuk alami Dia, Kristus amuhi. Mari kata roh dan mempelai perempuan. Marilah jawab yang mendengar. Orang yang haus, marilah minum air hayat. Kini kita memiliki rumah nan terang, saudara-saudari teguh pada tumpuan. Gereja lokal miniatur Yerusalem baru, betapa mulia. Mari kata roh dan mempelai perempuan. Marilah jawab yang mendengar. Orang yang haus, marilah minum air hayat. Amen. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, pulihkanlah dan tambahkanlah kembali selera rohani kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa, Tuhan, kekurangan diri-Mu sebagai pohon hayat dan air hayat. Tuhan, berkatilah penghidupan kami, Tuhan, penghidupan yang terus menikmati Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amen. Puji Tuhan. Demikian saudara-saudari berita yang ke-9 mengenai menikmati Kristus. Tuhan Yesus memberkati.